Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang diberkahi ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai pada hari ini kita akan mempelajari bersama-sama kitab Ushulus Salasah. Ini adalah sebenarnya kitab dasar dalam ilmu tauhid. Pokok utama dari Ushulus Salasah ini adalah membahas tentang ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu, ya. Pengetahuan seorang hamba terhadap Tuhannya, terhadap agamanya dan terhadap nabinya, ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, ya, harus melewati fase di mana mereka harus mengenal siapa Tuhannya, ya, apa agamanya dan siapa nabinya. Kenapa? Karena pada fase inilah seorang muslim ini benar-benar menjadi seorang muslim, ya. Bukan hanya muslim yang didapat karena lahir, ya, atau sekedar ikut-ikutan, tapi dia memahami benar bahwasannya dia menjadi seorang muslim karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, Islam adalah agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya. Buku ini mungkin hanya sedikit membantu, ya, dalam perjalanan itu, ya, dalam perjalanan untuk benar-benar mengenal, ya, benar-benar mengenal itu. Tapi hendaknya kita juga terus mempelajari, memahami, ya, apa-apa yang di sekitar kita. Jangan salah, Nabi Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga kisahnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ini sedang dalam pencarian Tuhannya, ya. Nabi Ibrahim melihat matahari, dikira itu Tuhan, kemudian tenggelam, kemudian melihat bulan, dikira itu bulan, dikira itu Tuhan, sampai akhirnya dia menyadari bahwasanya Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Kita mulai buku ini karena sebenarnya sudah sedikit dibahas, ya, kepada santri-santri di beberapa pertemuan sebelumnya. Kita akan mulai langsung ke bab pertama, yaitu Al-Aslul Awal. Kita lompati sedikit muqaddimahnya. Ana minta mungkin dari satu santri Nihai maju untuk membaca satu halaman. Tafadhol. Satu. Ayo bergantian. Ayo maju. Satu dulu. Ayo maju. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslul al-awwal. Fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Wad dalilu qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kullu ma siwallahi alamun
wa ana wahidun min dalikal alami. Fa idza qila laka bima arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Barakallahu fiik. Nanti nunjuk satu temannya. Nah, kita mulai dari pondasi pertama, karena ini ada kitab ini disebut Usul Salasah, ada 3 pondasi. Kita masuk ke pondasi yang pertama, yaitu fa idza qila laka man rabbuka, apabila ditanyakan kepadamu man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya. Ini pertanyaan yang mungkin kita sudah lahir dari keluarga Islam, ya mungkin bisa jawab oh Allah gitu misalnya. Tapi kita perlu tahu siapa Allah, ya. Kenapa kita menyembah Allah. Faqul rabbiyallahu alladzi rabbani, ya, maka katakanlah rabbiyallahu alladzi rabbani, Tuhanku adalah Allah alladzi rabbani, yang mengaturku, yang membimbingku, wa rabba jami'al alamina, ya, dan juga mengatur seluruh alam semesta, bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, ya, dan dialah satu-satunya sesembahanku, satu-satunya yang aku sembah, laisa li ma'budun siwahu, aku tidak memiliki hal yang disembah kecuali dia, ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah Rabb, ya, yang mengatur al-alamin, seluruh alam semesta. Wa kullu man siwallahi alam, nah, segala hal yang selain Allah adalah bagian dari alam. Wa ana wahidum min dalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sedikit perkenalan, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa yang mengatur segala urusanmu, ya. Rabbi Allah, Tuhan kita ini adalah Allah, Tuhan yang Rabba jami'al alamin, ya, mengatur segala hal yang ada di alam semesta ini, dari penciptaannya hingga penghancurannya, ya. Dan Allah ini adalah Tuhan satu-satunya kita yang tidak memiliki sekutu, ya, yang kita tidak menyembah hal selain Allah. Wad dalilu qaul alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Apa dalil bahwasannya Allah mengatur segala alam semesta? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, ya. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah segala hal yang ada di alam semesta ini, ya, adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kullu man siwallahil alam, ya, maka segala hal selain Allah itu bisa kita sebut sebagai alam. Wa ana wahidum min dalikal alam, dan aku atau kita semua ini juga bagian dari alam semesta tersebut. Lalu muncul pertanyaan kedua, setelah bertanya tentang siapa Tuhanmu, pertanyaan kedua muncul, ya fa idza qila laka bima arafta rabbaka, dengan apa kamu mengenal Tuhanmu, ya, dengan apa kamu mengenal Tuhanmu. Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, ya, dengan apa, dengan hal apa kita yakin bahwasannya Allah itu ada, ya. Maka katakanlah, ya, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya, ya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, adalah dengan melihat
ya, ciptaannya ya, bi ayatihi wa makhluqati, tanda-tandanya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan dari tanda-tandanya ada namanya malam dan siang, wasyamsu wal qamar ya, matahari dan bulan. Selanjutnya ditunjuk akhi, siapa yang membaca? Taqaddam, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Wad dalilu qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qauluhu ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Tadi di antara ayat-ayat Allah atau tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan malam dan siang, Allah ciptakan matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan dari makhluk-makhluknya ya, as-samawatu sab'u wa man fihinna ya, ada langit yang berlapis-lapis 7 lapis, wal wa man fihinna, dan siapapun yang ada di dalamnya, wal arduna sab'u wa man fihinna, dan bumi yang 7 lapis, wa man fihinna, dan siapapun yang ada di dalamnya, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar ya. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya malam dan siang, wasyamsa wal qamar, matahari serta bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka semua, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembah kepadanya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang lain tentang makhluk-makhluknya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin ya. Sesungguhnya Rabb kalianlah Allah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, thumma stawa 'alal arsy, kemudian bersemayam di atas arsy, yughsil lailan nahara yatlubuhu hasitha ya. Dia menutup malam dengan siang, yatlubuhu hasitha ya, yang mengejarnya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ya. Dan matahari serta bulan serta bintang-bintang musakhkharatin bin amrih, bergerak dengan perintahnya, ala lahul khalqu wal amr ya, tidaklah bukankah miliknya segala penciptaan dan pengaturan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Nah,
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda pertama bahwasannya kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh hal yang kita butuhkan di dunia ini, ya. Ini bukan sekedar hanya seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya, ya. Ini bukan bagian penciptaan kalau seperti itu, ya. Menciptakan artinya memulai dari nol, menciptakan dari ketiadaan, dan tahu hasil dari sebuah ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita manusia ini segala hal yang mendukung kehidupan kita manusia di bumi, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di bumi ini adalah tempat yang sangat-sangat tepat untuk manusia, ya, sangat-sangat tepat untuk manusia, ya. Bahkan kita sendiri kesusahan, ya, untuk mencari dari miliaran planet-planet yang ada ini bisa ditinggali manusia. Yang pertama bisa kita lihat dengan adanya malam dan siang, ya. Allah menciptakan malam dan siang yang dibutuhkan manusia untuk bisa hidup lebih baik, ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita siang saja, ini bumi ini akan menjadi sangat panas, ya, sangat panas. Atau Allah hanya menciptakan manusia tinggal di planet yang berisi hanya malam, ya. Maka bumi ini akan menjadi sangat dingin dan tidak layak untuk dihuni. Ketika kita mengetahui bahwasannya ada kebesaran Allah, matahari dan bulan, kebesaran yang masih saja ada sampai zaman sekarang ini orang-orang yang menyembah, ya, kepada matahari atau menyembah kepada bulan, maka Allah mengingatkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud kepada tanda-tanda itu, kepada matahari atau kepada bulan, atau misalnya yang terbaru misalnya terhadap alam semesta. Jadi ada yang menganggap bahwasannya Tuhan itu adalah alam semesta itu sendiri, ya. Padahal alam semesta itu adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, jangan sujud kepada matahari dan bulan, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka, ya. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan alam semesta ini, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Di dalam suatu hadis Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj menggambarkan bagaimana perbandingan suatu langit ke langit yang lainnya. Nabi Muhammad menceritakan di dalam suatu hadis bahwasannya langit pertama ke langit kedua itu seakan cincin yang dilempar ke padang pasir, seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Langit kedua ke langit tiga seperti cincin yang dilempar padang pasir. Artinya besarnya langit pertama dibandingkan langit kedua itu seakan cincin yang di padang pasir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penggambaran Nabi Muhammad pada kala itu 1400 tahun yang lalu, ya. Yang mungkin bisa kita lebih detailkan sekarang ini dengan adanya teknologi dan lain sebagainya, ya. Kita tidak tahu pasti apa yang disebut itu langit pertama dan langit kedua, ya. Tapi yang pasti adalah bahwasannya alam semesta ini sangat luas, ya.
sangat-sangat luas. Dari bumi ini saja, ya, dari bumi ini saja. Kalau misalnya kita anggap langit ini adalah langit pertama, ya, ketika bumi ini disejajarkan dengan tata surya kita, ya, maka sudah cukup disebut bahwasannya seperti cincin, ya, seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Saking kecilnya bumi ini, kita untuk keluar dari tata surya ini perlu sekitar satu tahun cahaya, ya. Itu waktu yang sangat panjang, ya. Kalau kita pakai mobil itu nggak nyampe sampai kita mati, Pak, ya, untuk keluar dari tata surya ini. Kalau misalnya kita mengambil perbandingan menggunakan mobil, ya. Dari tata surya ini jika dibandingkan dengan tempatnya yaitu di galaksi, itu sangat jauh sekali, ya. Tadi 1 tahun cahaya untuk dari ujung ke ujung, ya, galaksi ini bisa sampai kalau nggak salah sekitar 2 tahun cahaya, ya. 2 juta tahun cahaya. Ini sangat luas, ya. Umur kita tidak akan cukup untuk hanya berkeliling galaksi, ya, bahasanya. Dari galaksi ini ke alam semesta juga lebih luas lagi, ya. Lebih luas lagi, ya. Artinya apa? Bahwasannya Allah menciptakan ini sebagai tanda kebesaran Allah bagi kita, bahwasannya Allah menciptakan segala hal yang manusia sendiri hanya bisa mampu untuk mengaguminya, ya. Allah menciptakan itu dalam 6 masa, ya. Dan Allah menyebutkan di ayat ini yughshil lailan nahara, ya. Allah menutup malam dengan siang, ya. Allah menutup malam dengan siang. Ini kalimat yang sangat unik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di 1400 tahun yang lalu, ya. Karena pemahaman orang pada umumnya sesuatu yang ditutup itu harusnya menjadi terang atau gelap. Terang atau gelap? Kalau ditutup harusnya jadi gelap, nggih. Nah, tapi beda dengan ayat ini, yughshil lailan nahar. Allah tutup, Allah selimuti malam itu dengan siang. Kenapa ayat ini mungkin bisa dijelaskan sekarang, ya? Karena kita tahu bahwasannya bumi ini, ya, tanpa matahari, ya, tanpa matahari seperti planet-planet lainnya, misalnya tidak ada matahari sekitarnya, itu akan menjadi gelap, ya, akan menjadi gelap. Maka Allah Subhanahu wa taala, jadi dasarnya gelap, Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari menyelimuti gelapnya alam semesta ini, ya, menjadikan bumi ini menjadi terang, ya. Yughshil lailan nahara yatlubu hasitha, mengejarnya dengan sangat cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih, dan matahari serta bulan wan nujuma dan serta bintang-bintang musakhkharatin bi amrih, ya. Allah atur, Allah gerakkan dengan perintahnya. Sama di sini juga ada yang sangat unik. Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi musakhkharat, ya, musakhkharat. Musakhkhar ini di dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk kapal, ya, untuk kapal di laut, ya, musakhkhar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasannya planet-planet yang ada, ya, matahari, bulan, bintang-bintang yang lainnya, ini seakan mengapung di sebuah lautan yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan dengan perintahnya. Dan benar, ya, bahwasannya ruang angkasa ini, ya, kalau misalnya bisa digambarkan, yang paling mendekatinya adalah laut.
karena dia bergelombang. Nah, ada gravitasi yang bergelombang, dan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan, walaupun kelihatan bintang itu nggak bergerak ya. Sejatinya bintang-bintang itu terus bergerak ya. Kita juga bergerak ya. Dan semua hal yang di langit itu bergerak. Alalahul khalqu wal amr. Bukankah miliknya segala penciptaan dan pengaturan. Tabarakallahu rabbul alamin. Nah, selanjutnya siapa? Selanjutnya tafadhol ditunjuk. ربه هو المعبود والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Lanjutan bagian kitabnya. Warabbu huwal ma'budu ya. Dan Rabb ya, makna dari Rabb adalah huwal ma'budu, dialah yang disembah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum ya. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya ya, yang menciptakan bumi ini sebagai tempat tidur ya, firasya, was samaa binaa, dan langit ini sebagai bangunannya, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit ini air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan mengeluarkan darinya tumbuh-tumbuhan ya, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian, fala taj'alu lillahi andada, dan maka janganlah kalian menciptakan untuk Allah tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi makna Rabb itu adalah yang disembah. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina manu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya, wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian. Ini syahid minal ayahnya ya, bahwasannya Rabb itu adalah yang disembah. Ubudu rabbakum ya. Kenapa Rabb kalian harus sembah? Alladzi khalaqakum, kembali lagi ya, ketika menyebutkan Rabb ini akan mengembalikan kepada penciptaan. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian,
walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Nah, Allah deskripsikan ya, bukan hanya menciptakan kita, tapi Allah juga menyiapkan bumi ini sebagai tempat kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat tidur kita atau tempat tinggal kita. Was-samaa'a binaa'a, dan langit itu sebagai bangunannya ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, bumi ini terlalu tepat untuk manusia. Mungkin dulu orang-orang dulu mungkin belajar sampai pada titik bahwasannya kenapa manusia bisa di bumi, karena ada oksigen misalnya seperti itu ya, dan manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen misalnya ya. Tapi setelah mungkin kemajuan dan lain sebagainya, kita akan pelajari bahwasannya banyak hal yang terlalu tepat untuk manusia ini berada di bumi ya, berada di bumi ya. Mungkin salah satunya ada oksigen, ada yang lain misalnya seperti atmosfer ya, tekanan udara ya. Sampai kita bisa menyebutkan bahwa tekanan udara ini bukan dihitung sebagai nilai satunya, karena ini yang paling tepat. Ketika kita hidup di tempat lain, di tekanan udara yang lebih besar atau lebih kecil daripada ini ya, manusia bisa meledak Pak ya, meledak, karena misalnya terlalu kecil jadinya semuanya mengembang di tubuh kita, mengembang akhirnya meledak. Itu makanya kenapa kalau misalnya orang keluar angkasa itu harus pakai baju khusus ya, karena kalau bajunya itu bolong ya, itu tangannya ngembang dan meledak, jadi mati karena semua di tubuhnya mengembang ya. Atau misalnya terlalu kuat tekanan udaranya, seperti orang di dalam laut yang dalam ya. Jadi kalau kapal selam itu nggak kuat ya, di dalam laut dengan tekanan yang sangat kuat, itu akan hancur, kapalnya itu hancur dari dalam, karena semua sekitarnya itu menekan tubuhnya, jadi hancur, remuk. Ya, jadi kita ditempatkan di tempat yang sangat tepat di muka bumi ini. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah jadikan langit itu sebagai bangunannya ya. Jadi kalau kita punya rumah itu fungsinya untuk apa, Pak? Untuk melindungi ya, untuk melindungi dari berbagai hal. Dan benar, bumi ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai tempat tinggal kita, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada langitnya, ada atmosfernya di luar ini. Yang kalau misalnya kita pelajari sekarang ya, kita bakal ketahui bahwasannya matahari itu setiap detiknya mengeluarkan radiasi ya. Salah satu radiasi yang sampai tembus ke muka bumi ini ya, ada rasa panasnya itu ya. Rasa panas itu adalah radiasi yang dikeluarkan dari matahari. Kalau misalnya bumi ini tidak punya tidak punya penghalang atau apa bahasa lupa namanya. Bukan hanya atmosfer. Atmosfer itu melindungi kita dari benda-benda langit ya, itu juga salah satu melindungi juga dari meteor dan lain sebagainya, itu melindungi. Yang lebih hebat lagi adalah bumi itu punya magnet. Jadi punya magnet, punya geomagnet namanya ya, bukan gravitasi. Intinya seperti magnet ya. Yang ini mengurangi sekali intensitas dari radiasi matahari ke bumi, sehingga makhluk-makhluk bisa hidup di bumi ya. Planet yang paling mendekati dengan bumi ya, itu adalah Mars ya, Mars. Tapi Mars ini ya, itu tidak punya yang namanya magnet planet ya, magnet lupa nama bahasanya, magnet planet ya. Jadi yang melindungi planet itu dari sinar matahari secara langsung ya. Jadi kalau kita rasakan sekarang itu sudah dikurangi banyak
sudah dikurangi banyak sehingga kita tidak mati karena radiasi. Ya, kita tidak mati karena radiasi. Di Mars tidak bisa hidup, kenapa? Ya karena tidak ada magnet di situ. Ya. Nah, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini benar-benar tepat bagi manusia. Allah ciptakan gravitasi ya. Kalau tidak ada gravitasi ini ya, maka aliran darah kita, bahkan sel darah putih kita aja tidak bisa bergerak untuk melindungi tubuh kita sendiri. Wa anzala minas sama'i ma'an ya. Lebih spesifiknya Allah juga buatkan siklus di muka bumi ini, siklus adanya namanya hujan. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Siklus untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling langka di alam semesta itu adalah tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi kalau nyari emas di alam semesta itu banyak ya. Nyari berlian di alam semesta itu banyak sekali ya. Banyak itu sampai kita bisa menumpuk berdunia-dunia berisi emas semua ya. Tapi tumbuhan ya, tumbuhan bisa hidup ya, itu hal yang paling langka dan bahkan belum ditemukan sama sekali ya. Belum bisa ditemukan ada satu tempat yang bisa menumbuhkan kayu ya, menumbuhkan buah-buahan ya, selain di muka bumi. Dan ini rizki dari Allah, rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan baginya, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Qala Ibnu Katsir ya, berkata Ibnu Katsir ini adalah siapa? Imam apa? Termasuk dari Imam Mufassir ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' mustahiqqun lil ibadah ya. Pencipta dari segala hal ini ya, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah yang berhak disembah oleh dialah yang berhak diibadahi ya. Sebagaimana tadi ceritanya Nabi Ibrahim ya, dalam pencarian dirinya terhadap Tuhannya ya. Nabi Ibrahim melihat matahari, kemudian mengira itu Tuhannya, mataharinya tenggelam, kemudian melihat bulan, mengira itu Tuhannya ya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya yang menciptakan bahwasannya Tuhan adalah yang menciptakan segalanya. Nah, ya. Begitu juga kita ya, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dari kebesaran-kebesaran Allah yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ini mungkin bagian dari kecil. Tentu mengenal Allah itu perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang bagi seorang manusia yang harus kita lalui bersama-sama ya. Bukan hanya orang yang masih muda saja, tapi juga orang yang tua ya. Agar kita yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Tuhan kita. Selanjutnya ya, setelah kita mengenal siapa Rabb kita, kita akan membahas tentang wa anwa'ul ibadah, karena tadi ar-rabbu huwal ma'budu. Rabb itu adalah yang disembah ya. Kata Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya' mustahiqqun lil ibadah. Pencipta segala sesuatu ini adalah yang berhak diibadahi ya. Maka kita perlu tahu apa itu ibadah. Apa itu ibadah ya. Karena tadi seperti yang disebutkan ya, bahwasannya jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa mungkin kita sadari bahwasannya itu masuk ke dalam bagian ibadah yang harusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada macam-macamnya di sini. Nanti kita akan membahas singkat dulu macam-macamnya. Di pertemuan depan kita akan berikan
bukti dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya setiap hal ini adalah bagian atau bentuk dari ibadah. Wa anwa'ul ibadatul lati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya, ya, karena ibadah itu unik di dalam Islam. Ibadah hukumnya adalah haram sampai datang dalil penghalalannya, ya. Jadi yang namanya ibadah dasarnya itu adalah haram melakukan suatu ibadah sampai Allah Subhanahu wa taala menghalalkan atau mewajibkan, membolehkan ibadah tersebut untuk dilakukan, ya. Berbeda dengan muamalah yang lainnya seperti makanan dan lain sebagainya, ya. Itu dasarnya itu halal sampai datang pelarangannya. Ya, jadi kalau tanya makan kuda gimana, ya. Jadi dasarnya itu halal sampai datang dalil mengharamkan makan misalnya seperti kuda atau sejenisnya, ya. Ya. Mislul islami wal imani wal ihsan, seperti Islam, iman dan ihsan, ya, ini adalah pokok besar dalam agama, ya, tentang bagaimana seorang beribadah, yaitu tentang Islam, iman dan ihsan. Nanti kita akan pelajari lebih dalam tentang ini di bab-bab selanjutnya. Wa minha, lebih spesifiknya adalah ad-du'a'u, apa doa? Doa, wal khaufu, takut, ya, warroja'u, berharap, rasa harapan, wat tawakkul, bertawakal, warroghbatu warrohbah, ya, rasa harap dan rasa takut, wal khusyuk, kekhusyuan, ya, wal khosyah, sama rasa takut, wal inabah, taubat, kembali kepada Allah, wal isti'anah, meminta pertolongan, wal isti'adzah, meminta perlindungan, wal istighotsah, ya, meminta pertolongan, wadzabh, menyembelih atau kurban itu hanya untuk Allah, ya, wan nazar, ya, nazar, berjanji untuk melakukan sesuatu karena terjadinya sesuatu, ya. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan hal-hal lain dari jenis-jenis ibadah, ya. Jadi masih ada banyak, tapi akan kita detailkan insyaallah di pertemuan-pertemuan depan, ya, tentang jenis-jenis ibadah ini yang harusnya kita sebagai muslim pahami bahwasannya ini adalah jenis-jenis ibadah yang tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita bertawakal, menggantungkan harapan, ya, sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari perlindungan, ya, misalnya datang ke suatu tempat disuruh mencari perlindungan dari penunggu tempat itu, ya. Jangan sampai kita melakukan itu. Kenapa? Karena dengan kita nanti ini belajar, kita tahu bahwasanya isti'adzah, meminta perlindungan, itu termasuk dari bagian ibadah yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Meminta pertolongan, ya, di saat susah, atau misalnya adzabah, menyembelih, kurban, ya. Jangan sampai, ya, kita masuk ke dalam golongan-golongan orang yang dalam tanda kutip mengikuti tradisi, ngomongnya mengikuti tradisi, tapi di dalamnya terdapat kesyirikan, ya. Menyembelih kurban tapi bukan untuk Allah, misalnya untuk laut atau untuk kesuburan tanah, ya, memberi sesajen dan lain sebagainya, ya. Ya, kita perlu pelajari agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, ya, karena kita tidak tahu bahwasannya hal-hal ini adalah bagian ibadah yang harusnya kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.